Halo udah Watcher, balik lagi bersama gue di channel kesayangan kalian, Crash Entertainment. Asik. Oh iya, by the way gimana nih hari-hari kalian? Semoga senang selalu ya, sehat tentunya di tengah pandemi ya. Yang penting sehat sama seneng lah ya. By the way, gue di sini mau apa ya? Kayak mengulik sedikit gitu kan, mengulik sedikit bisa nggak tuh? Mengungkit sedikit apa ya tentang film Spider-Man No Way Home gitu, karena dari Marvel, dari MCU ini baru aja ngeluarin, nggak baru sih kayaknya udah berapa beberapa hari yang lalu itu udah ngeluarin trailer kedua dari Spider-Man No Way Home, dan itu bikin gue excited banget karena gue berharap pada akhirnya ada 3 Spider-Man gitu kan. Cuman ternyata Kevin Feige ini emang pelit masalah ngasih unjuk hal-hal yang disukain sama fansnya gitu. Emang pengen bikin surprise gitu kan di filmnya. So tanpa banyak basa-basi lagi, let's break down this case. Oke, untuk yang pertama gue mau bahas tentang Peter Parker yang jadi public enemy. Hashtag number 1 katanya di story-nya di apa namanya billboard di New York. Nah, kenapa bisa? Karena di berita The Daily Bugle, Tom Holland ya, memang Tom Holland memang. Peter Parker ini jadi tersangka atas pembunuhan Mysterio, karena pada saat itu Mysterio masih jadi idaman atau masih jadi sosok pahlawan bagi masyarakat gitu kan. Dan juga ditambah lagi di sini Spider-Man difitnah ya, digede-gedein lah gitu kan fitnahnya dari Mysterio ini sama The Daily Bugle tersebut. J. Jonah Jameson siapa lagi gitu kan, salah satu karakter yang akhirnya dikembalikan lagi ya di waralaba Spider-Man ini setelah sebelumnya ada di Spider-Man versi Sam Raimi. Nah ini juga jadi jadi salah satu plot atau salah satu alur atau salah satu masalah yang ada di film Spider-Man No Way Home ini, karena pada akhirnya Peter Parker dikenal sebagai Spider-Man oleh masyarakat banyak dan dikecam sama masyarakat juga. Dia dikucilkan di sekolah dan dia kemanapun juga jadi buronan, dan pada akhirnya Peter Parker harus berurusan dengan hukum tentunya. Dan di situ kita lihat di trailer pertama kehadiran sebuah tangan yang ngasih berkas yang mirip tangannya Matt Murdock ya kalau misalkan di film seriesnya Daredevil itu. Dan by the way tentang Peter Parker ini yang punya masalah, dia pada akhirnya minta bantuan sama Doctor Strange gitu kan. Dia minta bantuan Doctor Strange gimana caranya biar masyarakat New York ini lupa. Masyarakat ini, orang-orang ini pada lupa kalau Peter Parker itu adalah Spider-Man gitu kan. Dan Doctor Strange akhirnya mengiyakan. Doctor Strange itu mengiyakan dan akan membantu Peter dengan mantra rahasia gitu. Dan di trailer pertama juga udah sempet dikasih lihat kalau Wong itu ya dia ngasih warning ke Doctor Strange buat nggak pakai spell itu atau mantra itu karena itu berbahaya, terlarang gitu kan. Tapi ya dengan kita tahu lah ya wataknya Doctor Strange gimana, tetap ngeyel gitu, tetap membangkang dan melakukan ritualnya gitu. Lalu akhirnya kita diperlihatkan di basement dari Sectum Sanctorum di Doctor Strange gitu kan, dimana Doctor Strange dan juga Peter Parker akhirnya melaksanakan sebuah ritual untuk menghilangkan ingatan warga dunia kayaknya ya, karena Spider-Man udah terkenal di dunia dalam event Endgame tentunya. Dan ini yang bikin yang bikin pada akhirnya villain-villain dari luar universe, dari universe lain itu bisa masuk ke sini karena kegagalan dari spell Doctor Strange gitu. Kenapa bisa gagal? Karena selama Doctor Strange merapalkan mantranya, Peter Parker itu banyak request. Dia tuh ngasih pengecualian MJ, Ned sama Aunt May biar nggak hilang ingatannya, dan pada akhirnya terjadi sebuah kekacauan di situ ya. Dan akhirnya Doctor Strange juga bilang kalau dia nggak tahu apa yang terjadi gitu. Dia nggak tahu mantra itu tuh efeknya kayak gimana, efek sampingnya kayak gimana, dia nggak tahu. Dan
Ternyata mantra itu mendatangkan villain Spider-Man yang dari universe lain gitu. Dan pada akhirnya itu akan menjadi sebuah awal kerusuhan multiverse yang akan memulai atau membuka multiverse of madness dari Doctor Strange. Nah, by the way tentang villain nih, kita bahas dikit tentang villain karena ini yang jadi yang jadi topik utamanya di trailer kedua ini. Setelah kita dikasih tease dikit, villain mana aja yang akan keluar di film Spider-Man No Way Home ini di trailer pertama, kayak misal Norman Osborn atau Green Goblin cuman pumpkin bone-nya doang yang dikasih lihat, terus Electro juga cuman listriknya doang, Sandman juga cuman pasirnya doang. Ya Sandman mau apanya ya yang dikasih lihat kalau bukan pasir ya kan. Terus juga Lizard yang cuman bayangannya doang, sampai kita mungkin ada beberapa teori yang bilang kalau itu tuh Venom bukan Lizard, dan ada lagi juga yang bilang kalau itu Abomination, ya mungkin entahlah kemana tiba-tiba Abomination bisa ada di No Way Home gitu kan. Tapi ternyata di trailer kedua kali ini telah dikonfirmasi semua villain yang akan ada di film Spider-Man No Way Home ini. Yang pertama itu ada Dr. Octavius, ya kita udah tahu lah ya, Dr. Octopus ini udah keluar juga di trailer pertama, dan menurut gua Dr. Octavius ini akan jadi villain, satu-satunya villain yang memiliki screen time paling lama, karena ya, dari trailer juga gitu kan, trailer pertama, trailer kedua, TV spot, teaser, Dr. Octavius itu jadi villain yang paling sering muncul gitu. Lalu juga ada Green Goblin. Ini yang unik, Green Goblin masih pakai armor atau pakai kostum di film Spider-Man versi Sam Raimi. Kita nggak tahu kenapa. Sedangkan di luar sana udah keluar bocoran kostum kostum Green Goblin konsep artnya yang komik akurat gitu. Tapi kenapa yang ditampilin di trailer kedua ini malah masih pakai kostum yang di film Spider-Man Sam Raimi? Kita nggak tahu, cuman gue masih ada spekulasi, masih ada teori gue, yaitu Green Goblin di sini akan memiliki akan mengalami battle bersama Spider-Man tentunya, dan pada akhirnya Green Goblin ini akan kalah gitu kan. Green Goblin ini akan kalah dan dia armornya hancur, pada akhirnya balik lagi, muncul lagi di akhir atau pertengahan film dengan kostum yang udah ada di konsep artnya. Itu teori gua. Karena bisa dibilang Green Goblin ini salah satu villain yang memang ikonik dan juga menyulitkan Spidey tentunya kan. Dan Green Goblin ini adalah salah satu karakter yang sangat penting di jagat Marvel, di komik, entah di komik dan juga MCU tentunya, karena sudah mulai diperkenalkan yang namanya Norman Osborn di sini. Lalu yang ketiga itu ada Electro. Pada akhirnya Electro dikeluarkan, Electro dikasih lihat kostum barunya yang komik akurat banget. Ini kostum yang sekarang ini benar-benar ngobatin kekecewaan kita, mungkin untuk gua khususnya, dan mungkin untuk para fans Marvel lainnya yang agak kecewa dengan penampilan dari Electro di film The Amazing Spider-Man 2. Karena Electro di The Amazing Spider-Man 2 itu agak kurang gitu loh, nggak komik akurat sama sekali. Malah lebih mirip sama Dr. Manhattan-nya di DCU gitu kan, di Marvel di universe DC gitu. Dan ini yang bikin gue excited karena Electro di sini kelihatan pakai arc reactor. Gila, ini gue nggak tahu gimana ceritanya, entah mungkin si Electro ini pada akhirnya dia akan menemukan teknologi Stark mungkin, atau mungkin Electro ini kayak Whiplash gitu kan. Jadi kayak Whiplash yang akhirnya mempergunakan arc reactor untuk kepentingannya gitu kan, ya memanfaatkan teknologi Stark untuk kepentingannya sendiri gitu ya. Kita tahu lah Stark udah nggak ada, tinggal legasinya, tinggal barang-barangnya gitu. Dan juga lalu ada Sandman gitu kan. Sandman di sini bentuknya pasir masih sama tentunya, nggak ada perbedaannya, cuman memang lebih realistik gitu kan. Untuk CGI-nya, efeknya itu lebih lebih bagus lah, lebih natural gitu. Dan juga terakhir ada Lizard di sini yang akhirnya difikskan bahwa villain kelima adalah Lizard gitu.
Dan kita nggak tahu nih, banyak orang yang bilang kalau villain-villain ini tergabung dalam Sinister Six, tapi kenapa cuma 5 gitu. Gue punya satu teori, yaitu untuk villain yang ke-6 itu adalah Mysterio. Kita tahu lah Mysterio emang cuman ngandelin CGI, cuman ngandelin teknologi barf gitu kan untuk masalah visual. Cuman bayangin kalau yang datang ke jagat No Way Home ini adalah Mysterio variant yang ternyata memang punya kemampuan magic. Itu teori gue yang mungkin sedikit gila, tapi kenapa Marvel masih menutupi kalau Sinister Six itu akan muncul di No Way Home gitu. Ya mungkin cuma 5, tapi kita berharap 6 gitu kan, nggak cuma 5 gitu. By the way ini tentang plot tentunya kan, karena tadi kita udah sedikit menyinggung kemungkinan yang akan terjadi di Spider-Man No Way Home ini. Gue mau bahas sedikit tentang plot 3 Spider-Man gitu. Kenapa banyak banget yang berharap 3 Spider-Man? Karena kita tahu sendiri Spider-Verse itu udah keluar. Spider-Man Into the Spider-Verse, kita udah tahu gimana gambarannya kalau misalkan ada lebih dari satu Spider-Man dalam satu film, dalam satu universe gitu kan. Dan kenapa tidak dilaksanakan atau direalisasikan di No Way Home tentunya, betul tidak kan? Cuman di sini yang jadi trouble-nya atau jadi masalahnya adalah dari kedua aktor Spider-Man terdahulu, yaitu Tobey Maguire dan juga Andrew Garfield ini mengkecam atau menolak atau tidak mengkonfirmasi bahwa mereka tergabung di film Spider-Man No Way Home gitu. Cuman itu semua pada akhirnya jadi bisa dibilang kayak ya kita anggap aja itu kebohongan mereka, padahal mereka sebenarnya emang ikut di No Way Home karena Tom Holland waktu lagi screening, waktu lagi react trailer kedua itu sempat keceplosan di scene ketika final battle-nya, dimana yang harusnya Peter Parker atau Spider-Man versi Tom Holland ini melawan Sandman, Electro dan juga Lizard. Dia bilang kemana yang lainnya gitu. That was so adorbs. Where's the... This is all my fault. I can't see. Lu harus lihat yang lainnya, tapi nggak ada. Tapi di situ Spider-Man cuma sendiri gitu kan. Kemana yang lainnya? Emang yang lainnya tuh siapa gitu kan? Entah itu emang ada 3 Spider-Man. Mungkin kalau misalkan emang ada 3 Spider-Man, tiga-tiganya ini adalah varian tentunya kan. Varian dari Spider-Man Tom Holland versi MCU. Atau mungkin gue ada sedikit teori yang agak nyeleneh sih. Dari gue mungkin kayak yang bantu Spider-Man itu sebenarnya bukan Spider-Man lagi gitu, tapi Doc Ock sama Green Goblin. Tadinya gue berspekulasi seperti itu, tapi ternyata memang sudah banyak leak foto amatir yang dari Reddit, Twitter, banyak banget kan bisa dibilang bocorannya lah gitu kan. Dimana di situ ada Andrew Garfield, ada Tobey Maguire, dan ada Tom Holland di situ. Dan ya kenapa tidak jadi 3 Spider-Man lah, udahlah ya Kevin Feige ya. Masa masa Lizard tiba-tiba palanya ketampol sama Hollow Man kan kagak kan gitu. Ya udahlah kasih lihat aja gitu kan. Toh kasih fans senang lah gitu. Walaupun bisa dibilang akan agak mengurangi feel pada filmnya, cuman kasih tis-tis sedikit gitu atau konfirmasi lah setidaknya. Lalu gue akan membahas sedikit tentang bisa dibilang kayak info-info tentang si Spider-Man No Way Home ini ya, bukan info sih jatuhnya, kayak teori-teori yang beredar gitu kan. Dan juga gue mau ngasih tahu beberapa teori gue yang agak bisa dibilang kayak agak absurd, cuman kenapa enggak gitu, masih masuk akal gitu kan buat digarap di film. Kayak pertama peranan Venom di film No Way Home ini. Venom kita tahu di after credit scene Venom Let There Be Carnage, dia pindah universe dan akhirnya satu universe dengan Spidey versi Tom Holland gitu kan. Dan kita juga tahu Sinister Six itu kurang satu anggota, satu personil, dan ya kalian tahu lah ya di pikiran gue apa. Cuman
agak gimana gitu kalau misalkan Venom pada akhirnya satu geng gitu kan, satu komplotan apa ya, satu kelompok atau ya satu kelompok villain lah ya, satu kelompok villain sama yang lainnya gitu. Karena di sini Venom sebenarnya adalah antihero. Dia itu bisa dibilang ya, dia itu menumpas kejahatan juga, cuman dia juga apa ya, jadi ancaman juga untuk beberapa hero atau jadi ancaman juga untuk karakter-karakter lain gitu. Intinya dia bukan hero dan juga bukan villain sebenarnya gitu. Dan gue mau ngasih info juga kalau misalkan No Way Home ini timelinenya berdekatan dengan Let There Be Carnage, Venom Let There Be Carnage ya, bisa dibilang setelah lah ya. Gimana ya? Pokoknya ini Spider-Man Far From Home, ini Venom, ini Venom nih, udah gitu langsung ini No Way Home gitu. Jadi berdekatan. Jadi kalau misalkan kalian mau nonton itu urutannya Far From Home dulu, Venom baru si No Way Home ini gitu. Dan gue juga ada beberapa apa ya, bisa dibilang ada beberapa spekulasi gue kalau nanti Spider-Man ini akan gagal dengan misinya yang udah dikasih sama Doctor Strange untuk membersihkan semua kekacauan ini. Karena ya kita tahu lah ya, walaupun 3 Spider-Man, kita tahu si Tom Holland ini atau si Spidey ini harusnya mengatasi villain-villainnya itu dengan memulangkan mereka ke universe-nya biar nggak terjadi Nexus Event. Kita masih ingat Nexus Event? Kalian masih ingat Nexus Event? Kalau misalkan kalian lupa, kalian harus nonton lagi series Loki. Apa itu Nexus Event? Mungkin gua akan kasih tahu sedikit Nexus Event itu apa. Nexus Event itu adalah ketika ada salah satu karakter yang pindah ke universe lain atau bahkan mengganggu timeline lain. Itu adalah Nexus Event karena akan beresiko mengganti atau merubah susunan atau tatanan timeline. Itu sebelum TVA pada akhirnya dikuasai oleh Kang the Conqueror. Kita udah tahu di film di series Loki tentunya kan. Dan itulah yang diminta oleh Doctor Strange gitu. Biar si villain-villain ini pindah ke universe-nya masing-masing mencegah Nexus Event, tapi ternyata malah terjadi Nexus Event gitu kan karena si Spidey ini akhirnya gagal gitu. Dan ada juga bisa kita pertanyakan gitu, si No Way Home ini akan memiliki happy ending atau sad ending, karena kita juga butuh kejelasan bagaimana si No Way Home ini akan jadi jembatan ke Doctor Strange Multiverse of Madness gitu. Dan No Way Home ini jadi endgame-nya waralaba Spider-Man di MCU karena nanti Tom Holland akan melanjutkan karirnya di SPUMC atau Sony Pictures Universe of Marvel karakter gitu, gengs. So mungkin segitu aja kali ya update tentang No Way Home kali ini. Mungkin kita butuh bisa dibilang kita butuh trailer ketiga mungkin kalau butuh, atau mungkin ada teaser lagi, atau mungkin ada TV spot lagi, atau mungkin kita juga butuh 1 menit pertama film No Way Home kayak film-film sebelumnya, kayak Endgame, kayak Shang-Chi, kayak Eternals. Mereka ngasih 1 menit pertama biar kita tahu gimana alur atau awalan dari plot si Spider-Man No Way Home kali ini. So kalau kalian suka sama konten ini, jangan lupa like, comment, and subscribe YouTube Crash Entertainment tentunya, dan juga jangan lupa follow IG kami ada crash.id. Dan kalau misalkan kalian mau memfollow saya, host tercinta kalian @_yogasaputra 4, nggak tercinta juga sih kayaknya ya. So mungkin sampai di situ aja. See you to next video. Agoy out. Adios.